Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganggara Pratama Ditya, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengerjaan praktikum untuk tugas 1, mata kuliah pemrograman web. Jadi untuk tugas 1 ini kita diminta untuk mengerjakan beberapa tugas atau pengerjaan. Yang pertama adalah kita diminta untuk membuat halaman login yang terdapat input email dan password, kemudian terdapat tombol login, kemudian menggunakan logika atau penggunaan logika jika user memasukkan email yang salah atau tidak sesuai, maka akan memunculkan alert yang berisi atau yang memberitahukan bahwa email atau password yang dimasukkan adalah salah. Kemudian dapat link atau tombol untuk buka password dan daftar akun baru. Selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat dashboard menu yang berisikan menu utama, link informasi bahan ajar, kemudian tracking pengiriman, kemudian laporan yang dimana laporan ini berupa dropdown yang akan menampilkan sublink monitoring progress DO bahan ajar, kemudian rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar. Kemudian di halaman dashboard menu ini ditampilkan greeting berdasarkan waktu local time. Yang ketiga adalah kita diminta untuk membuat halaman tracking yang menggunakan input nomor delivery order, kemudian dengan logika ketika tombol cari ditekan akan menampilkan data tracking pengiriman bahan ajar, di mana data ini didapatkan dari file data.js yang sudah diberikan oleh tutor. Kemudian terdapat kita diminta untuk membuat halaman yang akan menampilkan informasi stok bahan ajar, kemudian memiliki fitur mampu untuk menambahkan baris stok barang baru. Pertama-tama saya membuat tampilan UI-nya atau desainnya terlebih dahulu di Figma. Ini saya gunakan untuk agar kita memiliki bayangan desainnya nanti seperti apa. Sebelum kita menuliskannya ke dalam baris kode program. Kurang lebih seperti ini desain yang saya buat. Baik, selanjutnya kita akan lihat baris program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah berhasil membuat tampilan halaman login berdasarkan acuan atau gambaran desain yang saya buat di Figma. Kurang lebihnya seperti ini tampilannya. Di sini saya membagi dua halaman menjadi ya dua panel. Jadi panel sebelah kiri untuk logo dan nama universitasnya, nama institusinya. Kemudian panel sebelah kanan adalah untuk fungsi login halaman kita. Baik, di sini saya sudah membuat baris kodenya. Ini adalah untuk tampilan HTML-nya dengan nama index.html. Dan berikut adalah untuk tampilan CSS-nya dengan nama stylelogin.css. Dan berikut adalah inti dari fitur login kita. Kita coba dulu untuk menjalankan loginnya apakah berhasil. Ya, berhasil ya. Sini akan menampilkan nama email dan password yang saya gunakan untuk login. Namun jika saya tidak mengisi passwordnya, maka ya akan menampilkan error. Untuk penjelasan logikanya adalah seperti berikut. Saya mendeklarasikan 3 variabel untuk menangkap
atau menghubungkan elemen HTML-nya yang pertama adalah tombol login dengan ID button login, kemudian input email dengan login dengan ID email, kemudian input password dengan ID password. Kemudian saya membuat variabel atau mendeklarasikan array yang berisi data email yang terdaftar dan data password yang terdaftar. Jadi ini sebagai contoh saja. Oke, selanjutnya adalah eh, bagian utamanya, yaitu saya membuat fungsi untuk melakukan cek data. Yang pertama adalah saya mendeklarasikan variabel bernama user index yang fungsinya dia akan menangkap indeks yang ada di mail data ini dan dari nilai input mail. Jadi ketika saya memasukkan email, contohnya adalah aga@email.com, maka dia akan mencari indeks aga@email.com ini di array mail data. Kemudian akan disimpan di variabel user index. Misal aga.mail.com ini dia berada di indeks ke 0, maka variabel user index akan bernilai 0. Kemudian masuk ke logika utamanya. Jadi di sini saya menggunakan logika jika user index tidak sama dengan -1, artinya jika user index ini ada nilainya, dan pas data user index ini artinya adalah pas data dengan indeks ke berapa berdasarkan user index ini. Misal tadi user index bernilai 0, maka pas data dengan indeks ke 0 sama dengan input password dot value, artinya nilai dari input password, maka dia akan menampilkan alert berhasil login. Artinya baris ini akan melakukan cross check antara nilai input password apakah sama dengan data password yang tersimpan di array pas data. Kemudian else, jika salah atau password atau email tidak diisi, maka dia akan memunculkan alert. Kemudian kita panggil fungsinya dengan event listener. Jadi ketika tombol login diklik, maka dia akan memanggil fungsi cek data yang tadi. Selanjutnya adalah kita diminta untuk munculkan pop-up atau modal box ketika saya mengklik lupa password atau daftar akun baru. Kita coba. Ya, muncul ya. Kemudian ya muncul. Jadi untuk logika pop-up halamannya tadi, ketika daftar link, ini maksudnya link ini daftar akun baru diklik, maka dia akan menambahkan modal daftar ini ke dalam status aktif. Artinya dia akan mengaktifkan kelas CSS berikut. Jadi dia akan menampilkan pop-up, halaman pop-up tadi. Ya, selanjutnya adalah kita sudah berhasil membuat halaman dashboard. Jadi di sini berisikan link informasi bahan ajar, tracking bahan ajar, laporan yang akan menampilkan drop-down yang berisikan sub menu monitoring DO bahan ajar, kemudian rekap bahan ajar, dan history transaksi bahan ajar. Kemudian di sini saya juga berhasil menampilkan greetings atau sapaan berdasarkan local time. Jadi di sini waktunya adalah jam 2.30 lebih 30 menit dini hari, maka akan menampilkan pesan selamat pagi. Ya, ini adalah baris program HTML-nya. Kemudian ini adalah baris program CSS-nya, dan
ini adalah logika untuk menampilkan greetingnya. Jadi saya mendeklarasikan variabel ucapkan salam yang mengambil ID greeting dari elemen HTML H1 atau heading 1. Jadi H1 ini nanti akan menampilkan greeting atau hasil fungsi beri salam. Kemudian saya deklarasikan data waktunya menggunakan fungsi date, kemudian jamnya untuk mendapatkan waktu terkini menggunakan get hours. Ya, jadi untuk fungsi utamanya adalah untuk greeting bernama fungsi beri salam dengan logika jika jam menunjukkan nilai atau bernilai lebih dari sama dengan 0 dan jam kurang dari 12, maka menampilkan greeting selamat pagi. Else if atau jika waktu menunjukkan lebih dari atau bernilai lebih dari sama dengan 12 dan itu bernilai kurang dari 18, maka akan menampilkan greeting selamat siang. Else if, dan jika waktu lebih dari sama dengan 18 dan jam kurang dari 24, maka akan menampilkan greeting selamat malam. Selanjutnya adalah pembuatan halaman untuk tracking bahan ajar. Di sini nanti kita diminta untuk memasukkan nomor DO atau billingnya, dan ketika diklik akan muncul detail pengiriman paketnya. Di sini saya sudah membuat halaman HTML-nya untuk tracking bahan ajar. Kemudian ini adalah file CSS-nya untuk desain halamannya, dan ini adalah file JavaScript-nya yang berisikan fungsi untuk melakukan tracking pengiriman bahan ajar. Kemudian ini adalah file JavaScript untuk data pengiriman bahan ajar yang disediakan oleh tutor. Jadi untuk fungsi ini adalah saya mendeklarasikan input value yang akan mendapatkan nilai dari input billing atau DO tadi dengan ID input billing. Kemudian result area ini dia berfungsi nanti akan menampilkan tampilan tracking bahan ajar, kemudian variabel detail pengiriman yang menampilkan data pengiriman bahan ajarnya. Kemudian saya deklarasikan variabel data yang akan menyimpan data tracking bahan ajar yang terdapat di file data.js ini berdasarkan input value yang dimasukkan oleh user. Kemudian ini adalah logika utamanya. Jika data bernilai true, maka reserve area ini akan ditampilkan karena ini tadi kan tidak ada tampilan apa-apa ya. Kita coba saja ketika data delivery ordernya saya masukkan akan memunculkan result area ini, kemudian dilengkapi dengan data pengirimannya. Jadi jika datanya diinputkan maka dia akan melakukan manipulasi HTML melalui file JavaScript. Ya, ini akan menampilkan list berisikan keterangan status pengirimannya dan waktu status pengirimannya. Kemudian else jika billing tersebut tidak terdaftar di variabel data tracking ini maksud saya, maka dia uh, tidak akan menampilkan apa-apa. Jadi reserve area none. Tugas selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat halaman yang mampu mencari stok barang dengan cara ketika kita masukkan kode barangnya, maka dia akan menampilkan detailnya di elemen ini. Jadi kita coba saja, kita ambil data bahan ajarnya dari file data.js, kita klik cari dan
Iya, berhasil ya. Di, dia akan menampilkan data informasi bahan ajarnya. Ini adalah file JavaScript-nya yang berisi logika untuk pencarian data bahan ajarnya tadi. Ya. Yang pertama-tama adalah saya akan coba menjelaskan fungsi berikut, yaitu fungsi handle cari bahan ajar. Logika utamanya adalah ketika kode barangnya ada atau sesuai dengan kode barang yang ada di data bahan ajar ini, maka dia akan memanggil fungsi cari bahan ajar. Untuk penjelasan fungsi cari bahan ajar sendiri adalah eh, di sini saya deklarasikan variabel hasil yang akan menampilkan hasil dari pencarian item di file atau variabel data bahan ajar yang ada di file data.js. Jika kode bahan ajar yang saya inputkan tadi berhasil ditemukan di data bahan ajar ini, maka dia akan pertama-tama akan mereturn konversi ke uppercase. Jadi ini untuk menangani kasus user yang mengetikkan dalam huruf kapital atau alfabet biasa, maka semuanya akan dikonversi ke uppercase, artinya akan dikonversi menjadi huruf kapital agar pencariannya lebih akurat dan mudah. Kemudian hasil pencarian tadi akan disimpan di variabel hasil, dan kemudian jika variabel hasilnya ada, maka dia akan ditampilkan di elemen HTML ini, akan ditampilkan di elemen input berdasarkan ID-nya. Else, jika tidak ada hasilnya, maka akan memunculkan alert kode barang tidak dikenali. Selanjutnya adalah fungsi tambah barang atau tambah stok baru. Kemudian saya klik tambah barang. Oke, dia akan menampilkan alert barangnya berhasil ditambahkan. Untuk penjelasan logikanya adalah ketika tombol tambahkan barang ini dengan kelas submit tambah barang dan tipe submit dipanggil, maka dia akan melakukan instruksi berikut. Dia akan mendapatkan nilai dari input kode lokasi dan yang lain. Kemudian value tersebut atau nilai tersebut disimpan ke dalam objek data baru, yang kemudian objek data baru ini akan di-push ke variabel data bahan ajar yang ada di file data.js. Oke, kemudian akan menampilkan fungsi alert yang berisikan pesan bahwa pesan notifikasi bahwa nama barangnya yang kita inputkan tadi berhasil ditambahkan. Dia juga akan menampilkan data bahan ajar terbaru yang sudah kita lakukan fungsi push data baru ini. Ini kita bisa lihat di konsol browsernya. Tadi kita berhasil menambahkan data baru. Isinya adalah ini. Ini adalah data baru barang yang kita tambahkan tadi. Sepertinya sudah semua untuk tugasnya yang diminta. Untuk kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.